Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tentang hukum acara perdata, yang mana akan dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu apa definisi hukum acara perdata. Yang kedua, bagaimana yang dimaksud dengan kompetensi absolut dan relatif. Dan yang ketiga yaitu perkara yang berbentuk volunteer dan kontentius. Keempat, proses persidangan. Kelima yaitu perihal pembuktian. Dan yang terakhir atau yang nomor 6 yaitu perihal tentang putusan hakim. Lanjut pada yang pertama, yaitu apa definisi hukum acara perdata. Secara umum, hukum itu menjadi dua bentuk, dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama berbentuk material dan yang kedua yaitu formal. Begitupun dengan hukum perdata. Perdata itu dibagi menjadi dua, yaitu formal dan material. Yang dimaksud dengan hukum perdata material yaitu bisa diartikan dengan seperangkat aturan atau norma yang mengatur tentang hak dan kewajiban perdata. Hak dan kewajiban perdata ini sudah diatur dalam pasal Undang-Undang KUHP Perdata. Contohnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok hukum agraria. Sedangkan yang dimaksud dengan definisi hukum perdata formal yaitu hukum acara perdata, yaitu serangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap pihak-pihak lain di muka pengadilan dan juga bagaimana pengadilan harus bertindak untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata tersebut. Jadi itu hukum acara perdata formal ataupun materi. Sedangkan definisi lain yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Sudikno Martukusomo, yang dimaksud dengan hukum acara perdata yaitu peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materi dengan perantara hakim. Lebih lanjut lagi, ada pendapat yang dikemukakan oleh Redhulan SH dan Iskandar bahwasanya hukum acara perdata yaitu suatu kaidah hukum yang mengatur cara bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata material. Maka bisa disimpulkan dari definisi di atas bahwasanya hukum acara perdata yaitu merupakan suatu kaidah hukum yang mengatur cara dan prosedur hukum dan mengajukan, memeriksa, memutuskan dan melaksanakan putusan tentang tuntutan hak dan kewajiban tertentu sehingga menjamin tegaknya hukum perdata materi melalui lembaga peradilan. Oke, kita lanjut pada pembahasan yang kedua dalam hukum acara perdata, yaitu yang dimaksud dengan kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Jadi harus diperhatikan, kita sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, maka kita harus memperhatikan kompetensi pengadilan tersebut. Artinya, suatu pengadilan baru dapat memutus suatu perkara apabila sesuai dengan kompetensinya atau kewenangannya. Jadi penting bagi para pihak untuk melihat sejauh mana kompetensi atau kewenangan suatu pengadilan sebelum memutuskan untuk mengajukan sengketa atau gugatan ke pengadilan. Jadi kompetensi dalam pengadilan itu dibagi dua. Yang pertama kompetensi relatif dan yang kedua kompetensi absolut. Yang dimaksud dengan kompetensi relatif adalah pengadilan untuk mengadili
yaitu kewenangan pengadilan untuk menangani atau mengadili suatu sengketa atau perkara didasarkan pada tempat atau lokasi, domisili, dan para pihak yang bersengketa, atau juga didasarkan pada di mana objek yang disengketakan itu berada. Dengan kata lain, kompetensi relatif ini adalah kewenangan pengadilan untuk menangani perkara sesuai dengan wilayah hukum yurisdiksi yang dimilikinya. Maka untuk menentukan suatu kompetensi relatif ini digunakan 4 asas, yaitu asas yang pertama, gugatan diajukan di pengadilan di mana tergugat berdomisili. Yang kedua, asas gugatan diajukan di mana benda tetap yang menjadi objek sengketa itu berada. Yang ketiga, asas gugatan diajukan di salah satu pengadilan tempat tinggal tergugat jika tergugat lebih dari 1 orang. Keempat, gugatan diajukan di salah satu pengadilan yang dipilih atau yang disepakati. Jadi kompetensi relatif di sini ada 4 asas yang harus diperhatikan sebelum kita mengajukan gugatan perkara ke pengadilan. Yang kedua, yaitu kompetensi absolut. Kompetensi absolut yaitu diartikan bahwasanya kewenangan pengadilan mengadili suatu perkara sengketa yang didasarkan kepada objek atau materi pokok perkaranya. Untuk melihat lebih jauh terkait kompetensi absolut tersebut bisa dilihat pada penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang mana hal ini sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi absolut harus didasarkan pada lingkungan kewenangan. Yang kedua, masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu. Yang ketiga, kewenangan tertentu tersebut menjadi kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan subjek atau materinya. Yang keempat, yaitu masing-masing lingkungan pengadilan hanya berwenang mengadili perkara atau kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya. Jadi bisa disimpulkan, kewenangan absolut di sini ada 4 jenis, yaitu ada pengadilan umum, yang kedua pengadilan tata usaha negara, ketiga yaitu pengadilan agama, dan yang terakhir nomor 4 yaitu pengadilan militer.